Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Puji Astuti NIM 1921212020 kelas HKI 5A ingin mempresentasikan tentang pengertian sedekah dan hibah beserta ayat-ayat Al-Quran yang mengaturnya. Yang pertama ada pengertian sedekah. Sedekah berasal dari bahasa Arab yaitu sodaqah yang berarti memberikan. Sedangkan menurut istilah sedekah atau sedekah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang yang membutuhkan semata-mata hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, sedekah adalah suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara sukarela tanpa ditentukan jumlahnya dan waktunya. Bersedekah itu tidak perlu menunggu harta kekayaan kita itu banyak, hanya cukup memberikan sesuai kemampuan asal dilandasi dengan kerelaan dan keikhlasan hati untuk membantu sesama. Tidak ada batasan seberapa banyak kita harus mengeluarkan sedekah. Yang terpenting adalah ketulusan dan semata-mata berharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yukhridullaha qardan hasanan fayudhaifahu lahu ad'afan katsirah wallahu yahbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un, yang artinya barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki kepadanya lah kamu dikembalikan. Jadi dari ayat tersebut kita ketahui bahwa bersedekah itu akan menimbulkan pahala yang berlipat ganda. Nah, jadi jangan pelit dalam bersedekah. Ketika kita memiliki rezeki, maka keluarkanlah harta itu di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan apa yang telah kamu keluarkan. Contohnya kita itu bisa bersedekah kepada anak yatim piatu atau kepada tetangga kita yang membutuhkan. Dan kita harus yakin bahwa Allah itu akan melipat gandakan apa yang telah kita keluarkan, dan Allah akan memberikan balasan atas apa yang telah kita perbuat. Nah, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261 juga dijelaskan, yaitu yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kama salihabbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin min latin mi'atu habbah wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim, yang artinya perumpamaan orang yang menginfakkan harta di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Ia hendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Jadi bersedekah itu betapa berlipat ganda pahalanya yang diberikan Allah. Jadi sebagai hamba Allah yang baik, maka bersedekahlah. Nah, hukum bersedekah ini sendiri itu sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Namun pada suatu kondisi tertentu, bersedekah itu bisa menjadi wajib. Itu contohnya dalam surat Yusuf ayat 88. Yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim.
Falamma dakhalu alaihi qalu ya ayyuhal azizu masana wa ahlana turu wa ji'na bibido'atim muzjatin fa'awfi lanal kaila wa tasoddaq alain innallaha yujzil mutasoddiqin, yang artinya maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, mereka berkata, wahai Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan dan kami datang membawa barang-barang yang tidak berharga, maka penuhilah jatah gandum untuk kami dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang yang bersedekah. Nah, yang selanjutnya ada rukun sedekah dan syaratnya, Mas. Yaitu yang pertama ada orang yang memberi. Nah, syarat orang yang memberi sedekah itu adalah orang yang memiliki benda itu dan orang itu berhak belanjakan harta tersebut. Yang kedua ada orang yang diberi. Nah, orang yang diberi sedekah itu nanti orang yang berhak memiliki. Nah, yang ketiga ada akad. Yang dalam akad itu ada ijab dan qabul. Ijab itu sendiri adalah pernyataan pemberian dari orang yang memberi, sedangkan qabul adalah pernyataan penerimaan dari orang yang menerima pemberian. Yang keempat ada barang yang diberikan. Nah, dalam bersedekah itu harta bukanlah satu-satunya objek yang dapat digunakan, karena masih ada banyak macam-macam lainnya yang dianjurkan untuk diberikan secara cuma-cuma. Nah, bisa saja kita itu bersedekah dengan kita menyedekahkan barang, bisa sedekah dengan tenaga, atau bisa juga sedekah dengan senyuman dan nasihat, seperti dalam firman Allah Quran Surat As-Saba ayat 39 yang berbunyi, Qul inna rabbi yubsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yahtiru lahu wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin, yang artinya, katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia hendaki di antara hamba-hambanya, dan apa saja yang kamu infakkan Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik. Nah, selanjutnya dalam Al-Quran Surat Az-Zariyat ayat 19 yang berbunyi, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal makhruf, yang artinya, dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan ada hak orang miskin yang tidak meminta. Dari ayat tersebut kita ketahui bahwa harta benda yang kita punya itu tidak mutlak semata-mata hak milik kita semua. Ada hak orang lain yang harus kita keluarkan, yaitu dengan cara bersedekah itu. Nah, dengan kita bersedekah itu akan memberikan banyak manfaat. Nah, di sini akan saya jelaskan beberapa manfaat dari kita melakukan sedekah. Yang pertama ada menumbuhkan rasa kasih sayang dan mempererat hubungan silaturahmi antar sesama.
Yang kedua ada sebagai obat dan penyembuh dari penyakit. Yang ketiga ada sebagai pelindung dari musibah dan keburukan. Seseorang yang bersedekah, maka sedekah tersebut akan melindunginya dari musibah dan menutup datangnya keburukan. Yang keempat, sebagai penjaga harta dari kerusakan. Harta yang kita keluarkan sedekahnya itu akan menjadi harta yang berkah. Yang kelima, menjauhkan diri dari api neraka. Yang keenam, ada pahala yang terus mengalir. Jadi dengan bersedekah itu pahalanya akan terus mengalir walaupun orang yang bersedekah itu telah meninggal dunia. Yang terakhir itu melipat gandakan pahala. Sudah dijelaskan tadi sebelumnya bahwa betapa berlipat gandanya pahala dalam bersedekah itu. Tapi dalam bersedekah itu kita jangan lupa apa yang kita sedekahkan itu, baik berupa barang ataupun apapun itu yang kita berikan, itu harus berasal dari sumber yang halal. Apapun bentuknya harus terhindar dari hal-hal yang syubhat, yaitu sesuatu yang sifat syubhat itu berarti samar mengenai halal dan haramnya. Jadi sebaiknya kita pastikan dulu kalau kita ingin bersedekah itu benar-benar dari sesuatu yang halal. Nah, bahasan selanjutnya yaitu pengertian tentang hibah. Hibah berdasarkan syariat Islam adalah akad yang pokok persoalannya itu pemberian harta milik kepada orang lain di waktu ia masih hidup tanpa imbalan. Menurut bahasa, hibah itu adalah pemberian berupa harta benda maupun yang lainnya. Nah, menurut KHI atau Kompilasi Hukum Islam, pasal 171 huruf G, hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Jadi dapat disimpulkan bahwa hibah adalah pemindahan hak milik suatu barang dari kekayaan yang ada dari seseorang kepada orang lain dengan sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Hibah ini sendiri merupakan bentuk tolong-menolong antar sesama manusia yang memiliki nilai positif. Karena maksud dari hibah ini adalah memberi untuk kasih sayang dan memupuk tali silaturahmi. Nah, yang selanjutnya ada ayat Al-Quran yang mengatur tentang hibah. Yang pertama ada Quran Surat Al-Baqarah ayat 177 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masriqi wal maghribi walakinal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dawil hurba wal bayatama wal masakina wa ba'nas sabil wasailina wa fi riqab wa aqama sholata wa ataz zakah wal mufuna bi ahdim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hina al-ba's
ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun, yang artinya kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan, yaitu musafir, peminta-minta, dan untuk mendekatkan hamba sahaya, untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Nah, selanjutnya yaitu ayat surat Al-Baqarah ayat 262 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi summa la yutbi'una ma anfaqu manna wala adallahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, yang artinya orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Nah, itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.